Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini adalah materi mengenai analisis respon sistem linier untuk sistem continuous time. Yang kita bahas adalah zero state response dan respon lengkap. Nah, zero state response itu apa? Nah, zero state response itu adalah respon sistem yang hanya semata-mata disebabkan oleh adanya sinyal masukan. Jadi di sini maksudnya adalah respon ini tidak memperhatikan adanya mungkin kondisi internal atau energi tersimpan di dalam sistem yang akan berkontribusi pada keluaran sistem atau respon. Nah, respon ini biasanya bisa kita amati pada saat responnya sudah steady, ya. Jadi saat sistem itu responnya sudah steady, sudah tetap, tidak berubah-ubah. Nah, itu adalah respon sistem yang disebabkan oleh sinyal masukan saja, ya. Kita katakan sebagai zero state response, ya. Jadi maksudnya internal state itu tidak kita perhitungkan. Kalau kita umpamakan, ya, sistem itu sebagai satu entitas di mana dia akan mengolah sinyal masukan, di sini disimbolkan dengan Ft, ya, dan menghasilkan respon atau sinyal keluaran yang disebut atau disimbolkan dengan Yt, dan sistem mempunyai karakteristik khusus, ya, karakteristik sistem yang berupa respon impuls yang di sini disimbolkan dengan Ht. Maka zero state response itu akan merupakan hasil operasi matematis yang disebut sebagai operasi konvolusi integral antara sinyal masukan dengan respon impuls, ya, antara Ft dengan Ht. Nah, di sini untuk mata kuliah ini kita akan gunakan, ya, asterik di sini, ya, bintang untuk menunjukkan operasi matematis tersebut, ya. Oke. Kenapa kita gunakan operasi matematis ini? Nah, ini karena sistem kita sistem linier. Kita ingat kembali materi sebelum libur, ya, di mana semua sinyal itu bisa direpresentasikan sebagai hasil penjumlahan atas segmen-segmen sinyal. Ya, di mana segmen-segmen sinyal tadi itu merupakan sinyal yang dibentuk dari sinyal impuls, ya, sinyal impuls yang dilakukan operasi matematis digeser, ya, kanan ataupun kiri, dan kemudian besarnya itu ditentukan dengan perkalian suatu nilai. Nah, di sini di contoh gambar ini kita lihat ada satu sinyal, ya. Sinyal ini direpresentasikan sebagai penjumlahan segmen-segmen sinyal. Jadi sinyal yang ini, ya, yang bentuknya melengkung ini adalah sinyalnya. Kemudian dia dianggap sebagai hasil penjumlahan atas beberapa segmen sinyal ini, ya. Oke. Kalau suatu sistem, ya, itu mempunyai sinyal masukan respon impuls seperti ini, ya, perhatikan ini adalah sinyal impuls, maka responnya, keluarannya itu disebut sebagai respon impuls, ya. Nah, kalau sinyal impuls tadi, masukan tadi kita geser sebesar delta T satuan waktu, jadi tidak lagi di saat T sama dengan 0, tapi saat tertentu di sini, ya. Dan ini sebagai sinyal masukan, maka karena sistem kita itu linier, di keluaran yang terjadi hanyalah pergeseran respon yang sama, ya. Jadi magnitudnya sama, besarnya sama, hanya bergeser waktunya. Nah, ini karena sifatnya, ini adalah karena sistem kita sistem linier. Nah, sekarang perhatikan untuk sinyal Ft di sini, ya, kita ambil segmen sinyal yang hitam di sini.
Nah, segmen yang hitam di sini ini kita bisa representasikan sebagai satu sinyal impuls yang digeser sebesar n kali delta tau ya. Delta tau ini lebarnya segmen ya. Oke. Kemudian dengan tinggi sinyal sebesar nilai sinyal Ft saat waktu tersebut. Maka jika kita masukkan ke dalam sistem sinyal masukan ini, responnya adalah yang di sebelah kanan ini. Ini adalah respon sistem terhadap sinyal masukan yang diperlihatkan dengan segmen hitam ini. Nah, karena sistem kita itu linier, maka jika kita bisa mencari respon sistem pada masing-masing sinyal masukan, segmen sinyal masukan ini ya, yang hitam ini, kemudian yang sebelah kanannya dan seterusnya, juga yang sebelah kiri seterusnya ya, maka kita bisa mendapatkan respon total sistem yang ini. Nah, ini adalah respon sistem atau keluaran sistem terhadap sinyal masukan yang ini. Yang kita cari ya, dengan satu persatu kita melihat respon sistem atas masing-masing segmen input signal ya. Nah, kalau pada contoh yang ini sinyal yang hitam ini, segmen sinyal input yang hitam ini akan menghasilkan respon yang diberi arsir hitam ini gitu ya. Kemudian segmen sebelah kanannya, maka responnya ya diperlihatkan di sebelah kanannya. Kemudian yang sebelah kirinya diperlihatkan di sebelah kirinya dan seterusnya ya. Karena sistem kita linier, berlaku prinsip additivity, maka respon keluaran sistem terhadap masukan Ft kita bisa dapatkan dengan menjumlahkan masing-masing respon di sini, yang hitam ini, kemudian yang sebelah kanannya dan seterusnya, baik yang sebelah kiri dan seterusnya, dan kita dapatkan itulah respon keluaran sistem ya. Jadi karena apa? Karena sistem linear itu mengikuti prinsip additivity ya. Jadi kalau masukannya ada 2 ya, responnya ya kita jumlahkan saja dari respon masing-masing masukan yang pertama dan kedua tadi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana konvolusi itu dirumuskan ya. Oke, yang pertama, suatu sistem jika masukannya impuls maka responnya disebut dengan respon impuls ya. Kemudian jika masukannya itu impuls yang digeser, maka keluarannya juga respon impuls yang tergeser juga. Kemudian jika masukannya itu respon impuls yang tergeser dan dikalikan dengan satu konstanta ya, maka karena bersifat homogeneity, keluarannya adalah respon yang di atas tadi dan dikalikan dengan konstanta yang sama, nilai konstanta yang sama. Nah, kita bisa lihat bahwa ya, kemarin satu sinyal masukan itu bisa direpresentasikan sebagai penjumlahan tak terhingga dari segmen-segmen sinyalnya ya, karena sifat linearitas juga, maka begitulah yang terjadi pada respon keluarnya ya. Oke, jadi kita bisa katakan keluaran sistem YT atas masukan FT itu adalah dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk sigma ya, dari n tak terhingga sampai tak terhingga. Jadi sigma atas respon yang ini ya, untuk masing-masing segmen input sinyal tadi. Nah, karena sistem di sini adalah sistem continuous time, maka kita tidak akan menggunakan sigma di situ, tapi kita akan menggunakan integral ya. Jadi untuk sinyal masukan bentuknya
Ft itu kita bisa representasikan dengan integral ini. Kemudian untuk keluaran ya YT kita representasikan dengan persamaan ini. YT sama dengan integral dari men tak terhingga sampai tak terhingga Fto HT mento dito. Nah, operasi integral inilah yang disebut sebagai operasi konvolusi integral. Dan dalam kuliah ini kita akan representasikan dengan simbol bintang di sini.